Kiai Ma'ruf juga sadar bahwa gue kan dipilih jadi cawapres sama Jokowi karena dia pengen menunjukkan bahwa bukan Anti-Islam. bukan anti-Islam, apa-apa. segala macam. Ya udah, enjoy the life. Tapi 5%. kembali lagi, Hasan ayo Nasbi kembali udah ke laptop. 55%. Kembali ke laptop. Gimana? Apakah benar terjadi keretakan di antara kubu pro Jokowi dengan kubu pro Prabowo? Tapi duta besar yang pertama nyelamatin Pak Prabowo Singapura. itu ya duta besar di Ceko. Karena paling gede kan perusahaan Ceko dalam alutsista ini, termasuk pengadaan Miraj itu. Mulainya dengan tidak terlalu suka dengan Prabowo lah, boleh dibilang, dengan sejarahnya dan sebagainya. Tapi dengan Prabowo datang beberapa kali minta nasihat tuh, kayaknya langsung SBY itu langsung sampai jadi datang ke Pacitan. lumer banget gitu. Oke, ini yang menarik juga relasi Pak Jokowi dan Pak Prabowo nih. Kalau kita lihat kan banyak yang menganggap bahwa wah nih Pak Jokowi hatinya gimana ya ngelihat. Ini udah boleh geser topik, kawan? Iya, ini gue lagi WA nih part 2. Oh, banyak yang menganggap bahwa waduh hatinya Pak Jokowi gimana nih ya. Pak Prabowo udah keluar negeri, udah diterima Presiden Xi Jinping dengan upacara kenegaraan yang serius ala kepala negara, Mas. Kalau aku lihat ya, itu gimana kita membaca sih, Mas, perjalanan Pak Prabowo kayak? Gue masih terpengaruh sama lu ini loh. Ini mah pinter-pinternya Cina aja menurut saya. Dia bisa mengundang Menteri Pertahanan untuk satu acara, tapi dia udah disambut sebagai presiden lah gitu ya. Tapi kelihatannya Prabowo juga tahu diri. Kalau kita lihat pidatonya di sana kan, dia praktis bilang ya saya sebagai Menteri Pertahanan ya presiden terpilih nanti akan tetap melanjutkan apa yang selama ini jadi kebijakannya. Saya sempat tanya tadi karena kita mau bahas, saya konfirmasi ke dubes kita di Beijing ya, Bang Johari Oratmangun. Lama juga Pak Johari di situ ya? Lama, udah lebih dari 5 tahun. Tapi bukan hanya dia yang lama, yang Bang Hafaz yang di Jerman juga lama, Bang Desra yang di UK juga lama ya. Nah saya tanya soal, karena kan gini, memang salah satu pertanyaannya adalah Pak Prabowo itu kesana sebagai elected presiden by KPU atau sebagai Menhan ya. Pak Dubes menjawab ya kalau menurut sesuai dengan press release di situsnya Kemhan sebagai Menteri Pertahanan ya. Tapi memang menariknya di sini ada press release pada hari pertama Pak Prabowo ke sana. Press release pertama kita dapat dari kedutaan Cina di Indonesia yang di sana menggunakan istilah elected president. Nah, jadi Kemhan penjelasannya itu menggunakan istilah sebagai Menteri Pertahanan ya, kunjungannya itu sebagai Menteri Pertahanan dan itu dikonfirmasi oleh dubes kita ya. Sementara press release dari embassy China di sini udah menggunakan elected presiden. Jadi saya rasa Pak Prabowo juga satu dari sisi Pak Prabowo-nya, dia tahu bahwa dia belum dilantik. Dan karena itu semua komunikasi yang berkaitan dengan kunjungannya menggunakan istilah sebagai posisi Menteri Pertahanan. Tetapi saya melihat Cina melihat strategik. Cina ini kan Presiden Xi Jinping kan sama Presiden Jokowi udah ngeliat kayak adiknya kan. Presiden Jokowi juga melihat Presiden Xi Jinping sebagai senior politisi yang dia look up. Bulan Oktober tahun 2014 kunjungan pertama Presiden Jokowi sesudah sekitar sebulan 20 Oktober 2014 ke Cina, waktu itu menghadiri KTT APEC. Di sana kemudian Presiden Jokowi minta tiga saran. Tiga saran, tiga advice. Belt and Road Initiative kan. Ya, APEC Summit November. Di situ kemudian dia naik mau nyoba kereta api cepat Cina dari Beijing ke Tianjin yang jaraknya seperti Jakarta ke Bandung. Disitulah Presiden Jokowi sudah memutuskan sebetulnya
Indonesia harus punya dan dengan Cina. Yang itu yang bikin Jepang marah. Jadi sebenarnya pada saat itu Presiden Jokowi udah merasakan enaknya dan tidak kalah. Nah, tapi yang menarik di situ Presiden Jokowi tuh minta advice, 3 advice kepada Presiden Xi Jinping. Dia kan baru sebulan. Presiden Xi Jinping ngasih advice pertama, harus membangun soliditas antar partai. Jadi membuat itu. Kedua, harus punya rencana jangka panjang kayak GBHN-nya lah. Berdasarkan pengalaman Presiden Xi Jinping. Saya nulis by the way soal ini ya. Jadi di Google aja Unilubis 3 nasihat Presiden Xi Jinping kepada Presiden Jokowi. Yang ketiga, ini kan. yang ketiga itu adalah infrastruktur untuk konektivitas dan kelancaran logistik. Nah, kita lihat Semuanya bahwa dilakukan ya. 3-tiganya itu dilakukan. Ya, jadi dan bahwa kemudian ada kereta api cepat Cina dengan resiko waktu itu hubungan kita dengan Jepang itu terpengaruh karena Jepang kan adalah investor asing pertama di Indonesia tahun 67 dan selama ini setia kan. Tapi dia juga kan marah sama Jepang ketika datang ke Jepang ketemu Toyota kan nggak diterima. Nah, Presiden Jokowi. jadi hubungan ini kalau saya ngelihatnya pemerintah Cina, Presiden Xi Jinping melihat pengen supaya hubungan sama Indonesia itu tetap sebaik di era Jokowi dan melihat bahwa ya meskipun yang datangnya sebagai Menhan ya harus saya terima dan itu sebenarnya nggak banyak kok menteri-menteri asing dari negara asing yang level menteri ya datang ke Indonesia ketemu presiden juga banyak malah ya, terlalu sering terlalu murah kadang-kadang itu menteri Singapura. Jadi ini bukan sesuatu hal yang istimewa sebetulnya ya, tapi bahwa ini bisa memberikan sinyal bahwa Presiden Xi Jinping menghargai posisi Menhan Prabowo yang leading ya, elected presiden ya iya. Dan tujuannya Cina jelas lah. Karena kan rivalitas antara Cina dan Amerika untuk merebut pengaruh di kawasan ini termasuk Indonesia kan juga itu sangat nyata dan faktual gitu. BM lihatnya gimana? Iya, kalau saya sih melihatnya ini pinternya Cina sebetulnya bahwa dia kalau istilahnya Bang Surya Paloh mencuri dalam tikungan gitu loh. Kebetulan memang sudah ada acara yang sudah lama dijadwalkan yang Kemhan, acaranya Kementerian Pertahanan dengan Kemenhan Cina itu dilangit, tapi karena dia sudah presiden elek sangat wajar kalau diterima oleh Xi Jinping dan bisa diklaim sebagai yang pertama kali dikunjungi. Ya itu oleh adalah Cina ya, karena sebetulnya ya kalau dalam diplomasi itu suatu kemenangan dari kedutaan Cina lah ya. Nah buat Pak ini sendiri Pak Prabowo sendiri ini juga satu memberi peluang pada dia karena sebetulnya kan ada tradisi sebetulnya harusnya kepala negara ASEAN itu kalau berkunjung ke luar negeri yang pertama itu di ASEAN. Sebagai ASEAN First Policy. Tapi ini kan sempat agak dilanggar oleh Pak Jokowi ya, bahkan nyaris nggak datang kan dalam pertemuan ASEAN pertama itu mau mengirim Pak JK sebagai wapres dulu. Tapi kelihatannya kalau Pak Jokowi akan mengembalikan ini gitu loh. Pak Prabowo akan mengembalikan ke fatsun yang lama lah gitu. Karena memang terus terang di era Pak Jokowi ini teman-teman ASEAN tuh mengeluh bahwa Indonesia nggak menganut lagi ASEAN sebagai first ASEAN policy ini ya. Dan itu yang menyebabkan Bu Retno stres juga itu. Ya. Jajah politik luar negeri juga memang bukan prioritinya Pak Jokowi juga mungkin kan? Jauh dari prioritas. Pokoknya kalau nggak ada urusannya sama investasi dan lebih suka bilateral dan yang menguntungkan secara ekonomi, Pak Jokowi nggak tertarik. Bahkan itu kan kunjungan ke PBB itu sidang Majelis Umum PBB yang biasanya dimanfaatkan setiap presiden karena bisa ketemu banyak kepala negara dalam waktu singkat. Pak Jokowi itu nggak pernah hadir kecuali online. Ya, dalam 10 tahun menjadi presiden itu nggak pernah hadir ke pertemuan itu di New York. Hadir 2 kali itu hanya karena lewat online. Sementara karena Biden dan Trump itu jadi panggung dia ini kan, iya, propaganda dunia. Di luar Pak Jokowi semua presiden memanfaatkan ini karena ini kesempatan bisa ketemu banyak kepala negara di satu tempat gitu dalam waktu singkat gitu. Kalau enggak kan
Wah, kalau kunjungan ke luar negeri itu kan ngabisin banyak waktu ya. Cuma ketemu Kebetulan satu saya dua. beberapa kali ngeliput kunjungan presiden di UNJE ya, di eranya Pak SBY. Jadi benar bahwa sebetulnya yang UNJ itu jelasin dulu. apa namanya sidang Majelis Umum PBB, UN General Assembly. Biasanya September akhir ya. Nah, itu memang PSBY datang terus. SBY selalu datang. Kepala negara dikasih jatah pidato 7 sampai 8 menit. Meskipun presiden Iran yang kecil tuh Ahmadinejad. Ahmadinejad tuh 25 menit. Terus sialnya begitu abis sesi presiden SBY. Jadi waktu itu lagi seru-serunya Iran, wah dia pidato melanggar aturan 25 menit gitu, terus begitu dia keluar separuh dari ruangan juga keluar, termasuk wartawannya abis, tinggal wartawan Indonesia doang. Karena ngejar Ahmadinejad mereka. Karena ngejar Ahmadinejad, jadi sial banget presiden SBY pidato abis itu rada kosong. Drop saya ya. Nah, Jadi tapi tinggal memang barisan ini Pak. Sering ditinggal barisan beliau nih kan. Iya. Gue langsung ngebayangin Bang Zulfan pidato. tapi itu, memang in between Ahmadinejad. di sela-sela agenda resmi itu memang dimanfaatkan untuk bilateral itu di kayak bukan di ruangan ya, kayak dibikin kubikel gitu. Ketemunya juga sebentar karena cuma 15 menit 20 menit ya. Kalau buat Pak SBY mungkin ya itu untuk kayak semacam inilah Ramah tamah say ya. hi gitu ya. Tapi dan soal ini aku tanya sama Presiden Jokowi waktu aku wawancara abis seminggu sudah G20 ya. Saya bilang kenapa kok dia enggak ya, dia bilang terus terang ya saya itu kan capek dan mahal. Saya maunya kalau kunjungan itu jelas, kunjungan bilateral jelas, tujuannya kita jelas bisa dapat investasi dan perdagangan, ada MOU yang ditandatangani, jelas format side meeting di UNGA yang di New York tidak memungkinkan ada penandatangan MOU, itu cuman salaman ngobrol-ngobrol, hey apa kabar gini. Oh nanti kita bisa ketemu lagi nggak gitu nanti saya mau berkunjung ke negara Anda kayak gitulah. Dinda, apa kabar Dinda gitu kan. Nah, jadi Presiden Jokowi tipe yang kalau dia keluar negeri dia pengennya ada jelas nih, gue dapat apa. Nah itu kan harus ada MOU dan itu bisa lewat bilateral ya. Jadi dan ini mungkin nanti akan berbeda dengan kalau misalnya presidennya adalah Prabowo, karena Pak Prabowo senang untuk pidato dan hadir di forum-forum internasional. Jadi mungkin menlunya nanti itu tidak karena Presiden Jokowi tidak aktif di forum-forum internasional, jadi Bu Retno alhamdulillah aktif, ya. Udah capable dan jadi punya kelihatan ya, visible. Tapi nanti menlu di era Presiden Prabowo Subianto itu akan jadi Martina Talagawa. Malah nggak boleh terlalu visible. Jadi benar-benar fokus belakang di belakang layar, memberikan input apa segala macam, karena yang akan jadi menlu chief of diplomatnya itu menurut perkiraan saya itu langsung Prabowo Subianto. Presiden Prabowo. Dan dia menikmati menikmati itu dia senang. Tet tuh seneng dia. Mungkin agak mirip-mirip sama Pak SBY. Agak mirip, cuma kalau Pak SBY tampilnya cool, kalem, maka kita akan melihat Presiden Prabowo nanti itu berpidato dengan sangat passionate. Lo pakai berapi-api, gue pakai passionate ya. Apalagi kalau ketemu Raja Jordania, wah udahlah itu pasti akrab banget. My brother. Gitu kan. Kalau zaman Gus Dur menlunya lebih banyak ngurusin politik dalam negeri kan. Pak Alwi ini kan, koalisi-koalisi dia urusin kan Pak Alwi. Tapi balik ke Cina tadi, aku rasa ini juga menarik ya. Dua-duanya menggunakan acara kemarin itu mengirimkan sinyal yang strong dari pihak Pak Prabowo dalam debat capres dan dalam komunikasi publik dia sebelum ini kan dia seringkali ngomong neolib ya. Neolib, saya nggak akan neolib, ingat nggak debat capres terakhir berkaitan dengan budaya culture ya. Tapi semuanya dan dalam pertemuan dengan pemimpin redaksi juga dia selalu mengatakan ekonomi kita, pengadaan alutsista, pastinya jangan kita bergantung pada satu ya, dalam hal ini ada Amerika Serikat lah, karena neolib selalu disematkan ke Barat ya. Dia mengatakan makanya kita harus juga dengan Rusia dan bahkan juga dengan Cina. Jadi ini kan
meskipun dia secara jelas menunjukkan bahwa akan mengikuti politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, non-blok kan waktu yang debat ketiga kan, tetapi dia udah ngirim sinyal nih, ya ngirim sinyal bahwa ya lo nggak bisa nakan-nakan gua karena kalau kita beli alutsista dari Amerika kan ada banyak syaratnya tuh, sementara yang dari Cina mungkin nggak ada syaratnya, benar-benar cuma bisnis to bisnis, sama Rusia juga enggak. Ini yang saya lihat sedang digunakan banget nih both side, baik dari segi Prabowo sebagai the next President of Indonesia kalau nanti sudah resmi dilantik, dan juga Xi Jinping. Nah, Iya. Iya kan? Mas, Mbak Uni, ini juga ada pertanyaan nih. Ini gua ngerti nih maksudnya Budi nanya soal ini, bagaimana hubungan Prabowo dan Jokowi di tengah disebut sebagai presiden elect sama kunjungan ke Cina kan gitu kan. Kunjungan Cina, setelah Cina ke Jepang loh. Jepang. Cina dan terus Jepang, Kan nanti sebagai kabarnya menhan. setelah itu akan ke Washington DC. Sebelumnya kan juga agak sibuk seminggu tuh di Instagram telepon ini kan. Bisa presiden. Iya, bisa presiden. Congratulations. Oh, thank you. I'm so honored. Kalau MBJ tuh dengar MBJ. MBJ apa? My My brother. Prabowo. Oh, sama yang ini juga Your Majesty. Raja Yordan juga Raja ya, teman Yordan lama juga. Oh, kalau ya, itu kan emang yang itu ya. menampung pada saat dia Itu Kan memang Tapi duta King besar Jordan tuh pasti yang- akan dapat tapi duta tempat besar spesial yang ya. pertama nyelamatin Pak Prabowo Singapura. itu ya duta besar di Ceko. Ceko. Karena paling gede kan perusahaan Ceko dalam Alutsista ya. alutsista ini, termasuk pengadaan Mirage itu. Miras tuh bukannya Qatar, Mas. Qatar, tapi ininya kan lewat Excalibur Ceko, perusahaan Ceko. Nah. Sekali Jadi apa ya nih itu. maksudnya? Jadi pertanyaannya gini, maksudnya Budi itu ya, lu terang-terang aja, jangan sok-sok bersayap lu di forum ini. Gue pula disalahin. Ini kenapa isu Jokowi retak sama Prabowo ini ada terus Oh, nih, itu. termasuk soal Pasti. telepon, soal Iya, telepon. soal Enggak, tapi kan Ati nggak pernah nih ngeliat Prabowo di. udah dadah. Iya, Iya, gitu tapi loh. gini dulu sebelum bahas soal apa namanya isu, which is itu juga menarik, yang keretakan itu saya juga dengar. Tapi menteri itu keluar negeri harus seizin presiden. Iya. Jadi apa namanya Jokowi Tapi Jokowi masalah kan polanya gitu. Loh, ya silakan. Nah, Pak Rias Rasyid aja kalau dalam skemanya Mas Hasto bilang, Nggak. ya kan? Pak saya boleh nggak? Silakan. Jangankan menteri, orang kalau misalnya ke luar negeri dalam konteks acara resmi itu Setnek mesti tahu. Saya kan soalnya baru tugas negara ke Bangladesh dan ke apa namanya ke Nepal, Nah, acara sama Kemlu ya. Philip Mbak. Itu kan Vermonten ya. dimasukin namanya, proposalnya, pembicaranya siapa, itu sampai ke level Setnek. Mbak, itu kan logika normal. Ya, Ini ya. masalahnya kan Enggak, gue Menterinya ini berusaha memulai dengan positive vibes. Enggak, makanya gue juga berusaha seolah-olah omongan ini karena desakan kami. jadi ini yang ada minta izin presiden ini, yang minta izin ini, menterinya tuh menteri presiden nih. Udah terpilih jadi presiden gitu. Udah menang. Kan nggak mungkin dilarang. Meskipun tadi kalau kata BHM dialas bos sama Pak Prabowo, saya akan tetap melanjutkan bahwa hubungan kita, hubungan Presiden Jokowi dengan Presiden Xi akan menjadi basis Kalau hubungan kita ke Jokowi depan. Naumbang juga kawan. Iya. Kalau Presiden Jokowi tidak setuju apa namanya misalnya tidak setuju Presiden Xi Jinping menerima Prabowo, saya yakin ada saluran diplomatik untuk membuat itu terjadi. Tapi ternyata ketemu gitu loh. Artinya Presiden setuju. Ya, artinya Presiden apakah setuju atau tidak melarang. Tapi kalau saya sih lihat nggak tahu ya, ini dari luar ya. Mungkin Atau tidak bisa melarang. Iya, nggak mampu bisa juga. Kalau kata El Munces lebih paten nggak? El Munces ini siapa? Tolong dijelasin dulu. El Oh ya, Munces. ini Pak Menteri Kominfo ya, yang pernah 2 hari jadi Menteri Menlu pernah juga jadi Menlu Tapi dia kawan. lebih suka jadi Menteri Pemberdayaan Perempuan katanya. Sama Menteri Iya, Pariwisata dia sedang baru sih dalam Bang Muni lomba ini ininya banyak quotesnya kan. intinya kalau kata Bang Muni itu diperintah Presiden, bukan hanya izin tapi Diperintah. utusan Presiden. Jadi Presiden yang
Ya lu jangan terlalu lugu juga, Bang Muni kan Kita tahu kan, posisi kan lagi. kita kan ditipu abang juga sering. Iya kan? Tapi ya Kalau kata, Mas sebentar. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo tidak hanya sekedar meminta izin Presiden untuk ke Tiongkok dan Jepang, tapi Prabowo juga mendapatkan tugas khusus dari Jokowi untuk membangun jembatan komunikasi dengan negara-negara strategis. Nah, itu kata Itu masuk akal karena sebelumnya kan juga ada saya nggak tahu ini statement siapa, tapi ada sebuah good gesture dari Presiden Jokowi untuk mentoring Prabowo untuk berbagai hal ya. Termasuk ikut disertakan dalam ratas-ratas. Nah, itu jadi itu it's a good gesture dari Presiden Jokowi karena apa? Ya karena Presiden Jokowi nitipin anaknya juga kan. Kalau kamu kok nggak senyum aku ngomong kayak gitu? Ya, setuju. Iya dong. Emang Supaya Pak Prabowo keberlanjutan. Emang Pak Prabowo penitipan anak, Mbak. Deker. Keberlanjutan. Gimana, Beh? ya enggak, kalau saya lihat ini klasik sih ya di soal hal seperti ini. Sebetulnya kalau saya lihat hubungan pribadinya Pak Jokowi sama Prabowo sih paling nggak dari luar ya, nggak tahu dari dalam. Dari luar sih kelihatannya Baik. fine aja. Tapi bahwa pendukung-pendukungnya, pendukung Pak Jokowi dan pendukung Pak Prabowo ini mulai saling hampir cakar-cakaran lah, terutama pendukung fanatik ya. Kalau pendukung yang oportunistik kan udah tahu, lihat angin aja. Tapi yang itu juga suatu hal yang biasa, wajar aja sih di dalam transisi kekuasaan. Tinggal pendukung dan booster biasanya ya, lebih galak lebih daripada iya. hubungan antara tokohnya Dan nanti sendiri. juga kalaupun udah selesai, kita akan lihat ramalan saya nih, kalau terjadi seperti umumnya terjadi juga di tempat lain, nanti antara pendukung presiden dan wapres itu juga akan terjadi ketegangan juga. Itu dan jadi itu di mana-mana. bukan terjadi hanya akan datang, Ya. yang sebelumnya juga udah kejadian. Maksudnya gitu. Pak Jokowi sama Maruf Amin? Enggak, sama Pak JK lah waktu itu Ya. karena strong. Kalau Pak Kenapa Maruf sih dalam Maruf posisi- Amin nggak dianggap serius gitu? Mbak Uni kan punya pendukung juga. Ya Pak Kiai Maruf Amin, gini, saya harus kita mesti special mention Pak Maruf Amin baru belakang ini menunjukkan strong opinion, Iya. ya kan? Gini. Strong opinion. Ada gini kawan. Ini menteri, dia bilang menteri kalau dipanggil sama Mahkamah Konstitusi mesti datang gitu kan, kata dia gitu kan. Pak Kiai Maruf ini ya? Ada, Pak kamu Wapres ya? Google aja gitu Oh, kan. itu Pak Jadi Wapres. Ada selain legalisasi ganja ya, sama. Jadi, tapi itu makanya dipuji-puji. Tapi kan memang dalam posisi selama ini kan yang namanya istilahnya kan ban serep ya, yang namanya wapres itu ban serep. Dia mendapatkan tugas dari presiden kalau presiden mau menugaskan dan mendelegasikan portofolio tertentu ya. Kecuali Pak JK. Kecuali Pak JK karena dealnya udah jelas dari awal. Ya, dia gitu. gak dikasih, dia rebut kerjaan kan kadang-kadang kalau kata Bang Julpan. Tapi ini. intinya bahwa Ya. bisa terjadi ketegangan antara kantor West Wing kantor Ya. presiden dengan kantor wapres. Tapi kebetulan dalam Pak Presiden yang sekarang ini memang interestnya dengan Pak Jokowi nggak terlalu banyak bertentangan ya. Biasanya yang Pak Jokowi nggak terlalu tertarik, dia tertarik, jadi nggak Terutama ekonomi potensi ya. benturan Terutama nggak ya kalau nggak. interest ekonomi tuh. Iya. Termasuk datang ke acara PDI. Iya. Pak Jokowi kan gak tertarik. Lu terakhir inget gak? Kayak Wapres kawan gini kan. Tapi itu strong opinion ya dalam Tapi setahun mungkin terakhir Pak ini. Kiai Ma'ruf juga sadar bahwa gua kan dipilih jadi Ya. cawapres sama Jokowi karena dia pengen menunjukkan bahwa bukan Anti-Islam. bukan anti-Islam, Nggak apa-apa. segala macam. Ya udah, enjoy the life. Misalnya kan dia kan pasti dia kan akan aktif misalnya terlibat Abis ini diomelin sama pendukungnya Kiai Ma'ruf. Tapi Kiai Ma'ruf keren loh belakangan, wah mantap. Tapi Pak Kiai Maruf, Pak Wapres ini kan memang ya udah gimana, bonusnya banyak lah ya kan, ini bonus. ya kan Jadi sampai contoh Wapres kan bonus bos Nah, dalam kehidupan nih kan, Wandi Nemia lihat. ya. Lu belum tentu canggih lu pidato di kampus lu, ini belum tentu lu jadi Itu Wapres last lu. minute, last minute
Profesor Mahfud udah pakai baju putih, ya kan? Udah siap mau dibonceng oleh iya, betul. capres Jokowi, petahana tapi kan udah 2019, udah di Jadi sebuah ya kayak- restoran. udah- Jadi ini last minute. Udah berkali-kali kena tabrak Prof Mahfud gitu, kan? Tabrak Prof. Tabrak Prof. Dulu juga kena tabrak kan. Gimana BH? Enggak, ya contohnya kan gini, kalau misalnya soal nentuin kapan bulan puasa atau lebaran, wah Pak Jokowi bilang udahlah itu wapres aja. Wapresnya juga senang karena itu kan memang penting. Memang buat dia. crowdnya beliau kan. Iya. itu kan. Tapi kalau soal penentuan Expertise. Iya, Tapi kalau- crowdnya kawan-kawannya kan. Iya. Keahlian dong. Kayak Iya, Budi, iya. kayak Budi main ke Transmedia aja tuh. Weh. crowd. Iya. Ekosistem. Jadi kabinet bayangan masih ada nggak? Ada nanti kan syuting. Budi datang ke Transmedia dari Satpam, OB, semuanya, woi, weh, gitu kayak baru kalau dapat sidang isbat nih kan. Ya kan? Adinda. Apa Adinda? Gua ada cerita sih soal Pak Mahfud ini lucu banget. Pak Mahfud atau Pak Maruf? Mahfud. Gimana? Lucu banget. Kasih dong. Janganlah. Cerita dong, Cerita nanti kan tinggal Nah, dipotong. ini enggak. Iya. Ini bagian dari kekhasan menarik, total ya. politik. Iya. Yang bahasnya tuh zigzag nggak jelas. Ayo diceritain on the record. Abis ini gua mau tanya Off the aja record lu. ya. Gua kalau on gua enggak mau. On dulu, nanti kita evaluasi. Nah, gitu kan ya, Mbak? Iya, Iya, on Om dulu. editor ada di Ingat kita. ya pas debat capres itu Prof Mahfud ganti-ganti baju tuh. Ah, iya, iya. Dulu kan. Tahu nggak gara-gara apa? Sampai sini aja ya. Gara-gara apa aja jangan lu ceritain, nggak usah lu masukin. Nanti cerita ya. Iya. Nanti cerita ya. Iya, iya. Iya. Nah, tapi seperti episode sebelumnya Mas BHM, kita pengen tahu juga ini Iya. anak Aduh, dua ini rumit ketemu ini, sesi sama rumit nih. tokoh-tokoh Iya, juga, iya. terutama yang di 02. Iya, ya betul. kan? Karena Jadi- apa? 02 terus. Karenanya lanjut dong, karena karena mereka datang misalnya ke acara ketemu sama Bang Zul, Iya. Bang Zulhas, Iya. Ketumpan. Mbak, masalah 01 nih nggak ada acara Ini. terbukanya juga sekarang. Mbak 03 juga nggak ada. undang juga dong. Gua kalau ada bukber 01, Enggak. 03 Jadi datang kalau gua sama tadi- Budi. Kalau tadi mereka mengangkat tema soal mulai pecah nih Iya. kongsi antara kubu Duh, Pak gua haus Jokowi nih. dengan Pak Prabowo. Iya. Apa yang kalian dengar? Jokowi dan Prabowo. Iya. Iya. Karena kalian menanyakan itu, mengangkat isu itu ke kami karena Pasti pasti ada kalian dasarnya. udah ada dasarnya. Enggak. Kalian cuma pengen Enggak, tahu ini komentar logik kami saja, logik. Enggak, tapi Hati, enggak. hati. Jangan nanti kalau cuma logis aja disangka cuma gibah doang. Iya. Lah memang gibah Ini mau apa lagi? Ini A0. Enggak ada ini. Nggak ada. Kalau dari informasi gimana? yang gua Info dapat, kita lebih banyak analisis gitu. gimana Bang? Menurut Abang, menurut analisa Abang nih ya, Dinda. Gitu aja sih. Ini Abang. coba bocorin nih calon Menkeu siapa aja ya kalau menurut versi mereka di kalangan 02. 02 ini nggak Ini mikirin. ditunggu pasar nih Menkeu Nanti nih. kalau kita sebut malah nggak jadi pula kawan Enggak ini apa-apa kan. list kan beberapa Nggak, nggak. nama. Apa? 02 yang crowd kami ini Ya, BHM. yang Ya, crowd ya. ya. Sama Aspirasi. pos-pos teknokratik ini kurang peduli mereka. Padahal itu kan ditunggu Padahal peduli. pasar. Gak peduli deh pos-pos tapi kalau ditanya Menko Maritim mereka peduli dia tuh kan. Tapi gimana perdagangan peduli mereka. SDM peduli. Kalau posisi Munces gimana dong? Ah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kita doakan aja. Ya, Oh, tapi kan saya sudah duluan mendukung. kena telepon juga mau Mendukung. kata udah habis. tapi kalau dilihat kontribusinya Budi Ari dari awal ya. Dia termasuk yang duluan Betul. loh. Dia mengambil Betul. resiko untuk secara terbuka membawa Projo mendukung Prabowo bahkan sebelum Presiden Oke. Jokowi. Kalau dia masuk posisinya Kesana. apa Ya, kira-kira? vibes Jokowi itu yang membawa ke Prabowo ya salah satu penggerak utamanya Budi Ari. Kalau Budi Ari sampai nggak masuk berarti Pak Prabowo lebih mementingkan yang lain dibandingkan vibes Jokowi itu gitu loh. Tuh.
Karena kan Pak Projo yang Prabowo. pertama mendukung Stempel Gibran Jokowi, ya. stempel Jokowi itu ada di Projo yang Projo. pertama mendukung Pak Jokowi kan, Projo kan. Sebelum Presiden Projo Jokowi Gibran, even betul. obviously mendukung ya. Mendukung Jadi dia Prabowo. udah lebih dulu. Iya. Iya. Dan bahkan waktu itu Sebenarnya kita membaca dukungan Presiden Jokowi kepada Dari Prabowo Projo. itu dari move-nya Projo, ya. Projo. Makanya Iya, kalau betul. Projo ini Budi Ari sampai nggak masuk, benar nih kemungkinan ada pecah antara Betul. Pak Jokowi sama Prabowo ini artinya variabelnya Pak Jokowi dalam pletora Mulai negosiasi kompor. Prabowo itu mulai distorsi. Walaupun Nah. dia tidak termasuk dari 4 nama yang dititipin ya. Mungkin Karena dianggap sudah di orangnya ada orang, Pak. Iya, sudah it's bersama. already Di sana. bagian dari itu. Mungkin ya, karena ya Bang Muni ini kalau kita lihat Projo juga dalam perjalanannya. Mungkin bisa dicek hubungan dia dengan Dasko gimana. Waduh, itu rumit itu. Rumit juga tuh Mas. Atau- Nggak tahu masalahnya, kita lebih ke nggak tahu ya. Masalahnya ada hubungan apa enggak? Iya. Jangan-jangan kalau ketemu di resepsi, ya halo Muni, Dasko, baru kenalan kawan. Kalau aku tuh ngelihatnya Sebab- gini, ya. ngelihatnya tuh sekarang itu potensi yang terjadi adalah orang yang datang belakangan menunggangi ketika potensinya Pak Prabowo sudah menjadi presiden, itu merasa punya share yang sama dibandingkan dengan orang yang sudah 20 tahun berjuang bersama Pak Prabowo. Nah, ini bisa bikin kesel nih. Wah, itu lagi tuh. Ya kan? Itu Orang tadi bisa banyak bikin kesel orang Gerindra 20 tahun Ya. bersama-sama, susah dan senang. Banyak susahnya. Ya, kayak- karena belum jadi ya. Kayak ada Mas Daryono Sama gitu segala kan. macam. Nah, Kan kemudian Angga tuh. dari orang-orang yang Hashim. dekat dengan Prabowo sebagai person ya, dia kan crowdnya banyak, ada crowd HKTI, ya kan, Silat, ada silat. silat, sudah 37 tahun memimpin silat, kemudian ada Tentara. crowd tentara, Iya, bangsa ada pedagang jadi, pasar. Asosiasi bisnis. Pedagang Pasar. Jadi Pak Prabowo itu punya crowd yang banyak, yang juga dan selama ini membantu setia, Membersamai yang sejak sangat pemilu wajar pertama, Mbak, ya? kalau misalnya ada dalam kabinet atau posisi yang lain yang penting ya. Lalu ada orang yang baru 6 bulan nih, ya partai-partai lah apa segala macam ya. Munces bahkan nggak sesingkat Dia itu udah loh. dari 2022 Projo, Betul, ya 2022. apakah akhir 2022 atau 2023 Akhir, Projo akhir 2022. Projo sudah declare. Kami aja waktu itu Budi Ari kita pertanyakan ya di Bang, lu yakin lu? Yakin udah sering kalah ini Bang itu. Iya, lu ugal lu Bang. Gue bilang Pak Jokowi belum statement loh. Dan Iya. waktu itu crowd ekosistem pendukungnya Pak Jokowi, ya let's say ya, Bang Denny Siregar, ada Kang Romi Mas Jo. Muhammad, gitu-gitu, Mas Jo itu masih Jadi sangat ya. ganjar. Dan bahkan waktu itu ada propaganda Projo menerima kickback yang 40 cukup besar, 40 miliar dari Prabowo untuk bisa mendukung. Waktu Jadi itu transaksional. masih wamen ya Budi Ari. Masih waktu itu wamen, ya. gitu. Mendes ya. Wamen Dan, Des. dan begitu digosipkan dan digempur soal itu, 1 bulan kemudian belum jangan Jadi Menkominfo. jangan kesimpulan dulu. apa tuh? Jadi Menkominfo itu kan kesimpulan. Iya, iya. Dalam proses sebelumnya tenang bos. Lurah. Gua udah tahu lurah mikir apa. Gua udah ngomong Bos, gue udah bisa baca lurah bos. Iya, udah Jadi ngomong, sejak Pak. 21 April, Iya. ketika lurah bilang, Mas Budi nanti dulu. Oh ya kan, jadi kata Bang Muni, sejak 21 April pencalonan Ganjar, Projo nanya ke Presiden, kira-kira gimana? Apakah kita udah siap nih dukung deklarasi juga 21 April? Tunggu dulu Mas, nanti dulu, Ojo apa istilahnya, ada istilahnya Ojo ke susu. Ojo ke susu. Nanti tak kode. Di situ gua tahu presiden bukan ke situ. Kata Bang Muni. Iya. Artinya Kalau kan udah dia ke berjudi situ- juga nih dalam Kalau udah ke situ interpretasi. ngapain kode lagi gitu kata Muni. Iya, kan? kalau Ya kan? apa? Karena dia yang udah tahu lah kode Pak Jokowi ini ya. Sementara yang lain udah terlalu yakin dengan hadirnya Pak Jokowi di Kena prank Solo, lah ya. di Batu Tulis, diajak satu Nggak pesawat tahu behind ke the scene-nya Solo. sih ya kan. Iya. Ada di sini pelajaran mengajukan pertanyaan Iya. antara yang bertanya sama yang minta izin. Minta Nah. restu atau minta restu. FYI sama bertanya itu beda kan ternyata kan. Pak, Anyway. saya diminta bantu Uni Lubis nih Pak, gini Pak, saya nggak silakan. enak, udah nolak. Oh iya bagus itu, silakan. Bagus itu. Minta sangui. Gitu kan. Tak Pak, sangui. Bisa gitu. Bapak kemana Pak? Ke Mas BAF apa ke Mbak Uni Lubis? Biar jelas. Ah ya udah tunggu aja nanti arahan saya. Oh, udah clear. itu benar pertanyaannya. Iya. Atau jelas, Bapak kemana? Ke Uni Lubis atau BM? BM aja.
Jelas. Iya, itu jelas. Jelas. Betul. Kalau mau konfirmasi, Tapi kalau catatannya, kalau hari ini BHM nanti nggak tahu ya. Sing. itu putar baliknya Karena kalau susah. setahu saya Pak Jokowi itu sangat memantau jajak pendapat juga dalam Iya, memutuskan. sangat saintifik ya Mas ya. Ya, Pak Jokowi. sangat saintifik dalam hal itu. Dia percaya betul sama Ya, jajak pendapat. Meskipun dua pollster utamanya ada di posisi yang berbeda ya. Ya, tapi kan mereka tetap memberikan hasil yang sesuai dengan Itu lebih ke gue melihat Prof Ipung dan Mas Toto ya, itu dua aktivis Mas ini ya, pro demokrasi lah dalam pemilu kali ini ya. Ya, tapi kita juga kan kadang-kadang ya dalam pemilu ini aja lah. Kadang-kadang kita ngelihat ya gimana kalau pilihan rakyat nggak sesuai dengan pilihan kita juga apa boleh buat ya kan? Atau mereka berusaha untuk konsisten aja karena selama ini mereka menganggap Prabowo tidak layak dengan alasan ini apa segala macam yang sebagaimana tweetnya Saiful Mujani, dan ini ya udah jadi konsisten aja, sementara mungkin yang lainnya ya nggak apa-apa berubah. Tapi kan terakhir tuh minggu terakhir 50,5 kan yang Burhan apa? Burhanuddin Ya, Muhtadi. Muhtadi kan Survei kan 02 50,5%. Tapi kembali lagi, Hasan ayo Nasbi kembali udah ke laptop. 55%. Kembali ke laptop. Gimana? Apakah benar terjadi keretakan di antara kubu pro Jokowi dengan kubu pro Prabowo? Kalau itu pasti. Kalau kubu pasti, Kubu kan. pasti. Kalau kubu orang lama dan orang baru itu lebih ke orang lama dan orang baru ya, Pak. Ya, kalau di dalam Islam tuh ada istilahnya tuh. Apa tuh? Muhajirin dan Ansar. Iya. Benar. Ya, pastilah kalau itu nggak bisa dihindarin lah. Iya, dan Justru kalau saya malah baca dari beberapa pendukungnya 02 tuh itu yang jadi kekhawatiran pertama, karena sekarang Prabowo tuh dihadapi harus memilih kan governing ini dari berbagai kubu dengan berbagai kepentingan, kesejarahan dan sebagainya. Banyak tuh di situ parpolnya Sangat banyak. beda misalnya dengan waktu dia diangkat jadi Menhan, kan dia tinggal panggil tim Kopassus saja. Selesai udah jadi timnya. Ini kan nggak bisa dia begitu. Tapi ya kalau saya sih duganya ini hembusan buatan ring satu aja, karena kubunya yang pasti bertentangan berfriksi, kan. ya. Kalau masalah itu definitely itu. friksi kubu, kita udah nggak perlu berdebat lagi nih kan, nggak perlu kita diskusi lagi, pasti gitu Internal kan. competition kan Iya. pasti ada. Dan not to mention bahwa Ya. sebetulnya orang yang datang belakangan, apalagi yang di kubunya Presiden Jokowi dalam 2 pemilu sebelumnya, itu jejak digitalnya yang ngata-ngatain Prabowo banyak banget. Betul. Dan gini Mbak, Tapi susahnya Prabowo dan timnya mungkin udah dah sabar aja deh. Iya. Mereka yang Tunggu penting aja. gue, yang Nah, penting Ya, gue jadi presiden nih. kalau Yang penting gua antara jadi Pak presiden. Jokowi dan Pak Prabowo-nya sih gua merasa ya hubungannya masih kuat. Iya. kalau gue juga merasa Iya, Aku karena juga setuju. ini yang terakhir nih buka bersamanya Pak Rosan, apa namanya kemarin tuh? Hipmi. Gerakan apa paguyuban yang nasional jadi itu loh. paguyuban itu ya? Alumni TKN ini. Yang jadi paguyuban. Iya. Solidaritas. Gerakan Solidaritas Nasional. Ya. GSN. Tapi menurut saya emang Prabowo sekarang banyak berubah ya. Kemarin saya cek salah satu orang, misalnya Pak SBY itu kan orang yang sebetulnya mulainya dengan tidak terlalu suka dengan Prabowo lah, boleh dibilang, dengan sejarahnya dan sebagainya. Tapi dengan Prabowo datang beberapa kali minta nasihat tuh, Sampai kayaknya datang ke langsung Pacitan SBY itu ya. langsung Sampai jadi datang ke Pacitan. lumer banget gitu. Jadi ada Nih, di acara GSN ini Mas kemarin. Nih ada kawan yang hadir lah yang cerita sama saya gitu. Oh, kalian nggak hadir? Nggak hadir, nggak Why diundang. not? Itu kan TKN, Mbak. Iya, kita kan nggak bukan TKN. Ya, kita kan TKS. Moderator. Iya. Kalau diundang Kampanye sampingan. Iya. Iya kan, sampingannya Anies, sampingannya Iya, Ganjar. iya. Desak Andis bikin. Karena masuknya desak Andis bikin. Itu salahnya netizen bilang kita dukung-dukung, emang kita relawan. Kita perusahaan, KPI-nya profit. Iya. Ya kan? Siapa Sayang yang bisa aja. kasih profit, ayo. Sayang aja Mas Ganjar cuma sekali kasih event kan, jadi kelihatannya dikit. Nah, jadi di situ pas ada terjadi lagi ribut-ribut gitu Mas, ya kan? Band semuanya suruh berhenti, semua orang suruh diam. Karena di acara itu Pak Prabowo nerima telepon dari Pak Jokowi katanya. Jadi semua shh, sampai belakang orang disuruh shh, gitu. Aku sih yakin antara keduanya mungkin tidak mudah untuk Dipisahkan ya? dipisahkan, at least sampai sekarang atau sampai 20 Oktober ya. Kemudian yang kedua,
mereka dalam posisi yang sangat-sangat senior untuk put aside itu dan harus menunjukkan supaya tetap juga untuk memberikan sinyal kepada market termasuk bahwa ini ada keberlanjutan. Kan dianggapnya lepas dari segala macam kritik ya, segala kritik terhadap presiden pembangunan di era Presiden Jokowi, tetapi diakui juga setidaknya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga bisa bangga dan selalu membanggakan bahwa situasi ekonomi Indonesia much better dari kebanyakan negara, masih positif 5%. Kan itu Sri Mulyani juga nggak, malah dia yang mempromosikan karena itu keberhasilan dia juga antara lain sebagai Menteri Keuangan. Yang ditunjukkan dengan political stability yang relatif aman. Dan dia disupport oleh presidennya kan. Nah, ini kan yang harus ditunjukkan. Kalau misalnya ada kelihatan slack aja antara dua tokoh ini, nah itu bisa mengganggu banget. Sentimen buruk sekali, Sentimen buruk. Ya kayak di Tiongkok kemarin itu gestur yang sangat bagus dari Pak Prabowo ketika menempatkan Pak Jokowi di posisi yang begitu tinggi ya di depan presidensi. Dan Pak Prabowo kan juga nggak pengen memulai dengan situasi ekonomi yang mendadak jelek gara-gara ketidakpercayaan. Benar nggak? Dan apalagi kan koalisi kan di DPR masih minoritas. Betul. Itu sama kayak masih banyak kerjaan lah. Tapi gini. Awalnya yang ini yang sempat Depo Gibran nggak datang di acara pengumuman KPU itu loh. Oh iya kalau itu. Sama terus kemudian Gibran datangnya telat, ada kan juga kan itu dibahas. Kalau itu lebih ke Gibran, betul. Kalau memang itu agak ini udah jadi agak lain barang ini kan. Iya. Mas Gibran agak lain. Tapi Pak, dari kesaksian aku ngobrol dengan beberapa tokoh, salah satunya Pak Yusuf Wanandi yang sudah melakukan pertemuan dengan Pak Prabowo bahkan setelah pemilu. Oh iya. Pak JW kemarin cerita gitu. Oh gitu. Lu sih ya acara ulang tahun kalian yang keempat ya? Iya. Nggak boleh diomongin ya? Ngomongin aja. Ngomongin. Pak JW bilang bahwa Pak Prabowo mengakui bahwa Pak, enggak, gue tuh menang bukan cuma karena gue, atau malah bukan karena gue, tapi karena Pak Jokowi. Bahkan untuk orang-orang yang harusnya dia bisa put Pak Jokowi udah lebih kecil di situ, dia tetap sebetulnya Pak Prabowo at least di berbagai kesempatan nggak ada satupun kritik kepada Pak Jokowi. Semuanya dipuji-puji. Nah, jagonya Pak Prabowo itu menempatkan diri itu, Mbak ya. Itu kayaknya sekarang ilmu menempatkan dirinya Pak Prabowo. Ya at least ya. At least terutama dengan senior gimana dia dengan Pak Ginanjar. Jadi mungkin harusnya yang tahu diri ini orang yang datang belakangan. Ya kan? Jangan kemudian menganggap bahwa kontribusi atau hak mereka untuk mendapatkan posisi penting di pemerintahnya Pak Prabowo itu jadi kayak bahkan lebih besar daripada orang yang sudah berjuang bersama 20 tahun. Saya rasa itulah yang penting, tahu diri. Meskipun bawa ransel penuh. Meskipun belakangan tapi bawa ranselnya agak penuh. Walaupun kita harus kasih catatan juga, ini nggak berlaku hanya buat pendukung Prabowo, tapi siapapun pendukung dari lama tuh pasti sebagian akan kecewa ya kan? Pasti karena posisi yang tersedia dibandingkan peminatnya jauh. Dan itu tadi kan bukan cuma menteri kan, karena Pak tapi kan posisi itu semua juga terbatas kan. Pak Prabowo harus mengamankan posisi DPR juga kan. Artinya kalau dia nanti harus mengakomodir. Betul. Orang baru, kekuatan baru, PDI masuk. Itu adalah bagian dari upaya untuk sustainability program-programnya Pak Prabowo. Artinya harus ada yang ngalah. Ya memang selalu seperti itu kan, selalu hidup seperti itu. Mana kepentingan lebih besar? Kepentingan apakah harus semuanya jadi menteri? Kalau semuanya harus diakomodir jadi menteri karena partai politik banyak bisa 50 menterinya nih. Dan wamen-wamennya apakah seperti itu misalnya? Nanti Pak Prabowo akan lihat mana yang betul-betul relawan, mana yang pamrihwan sebetulnya. Yang banyak kan pamrihwan emang. Gua mau jawab tadi tuh omongan Budi soal walaupun bawa ransel gede, Pak Prabowo duitnya banyak bos. Jadi 3 capresnya punya duit cuma Prabowo bos, yang lain nggak punya duit. Bahkan ada yang pernah bilang nggak punya, ada. Lo nggak tahu harta buat Mas Adi adalah ilmu pengetahuan. Iya itu duit yang gue bilang bukan ilmu pengetahuan. Jadi kan misalnya harta terbesar adalah buku dan bukan keluarga. Orang dekatnya Pak Prabowo saya pernah tanya sebut nama ini katanya pengen jadi menteri. Oh tapi dia kepilih ya jadi caleg, kepilih. Ya kalau emang dia kepilih jadi caleg kan nggak semuanya harus ke pemerintahan. Kita juga butuh orang-orang yang bagus di DPR. That kind of point of view juga. Jadi nggak semua
nggak ya kalau ya musik kan itu kan karena dia harus ada yang jagain juga kan. Tahu gitu nggak kepilih Di aja DPR. gua katanya. Belum kepala daerah yang di-endorse oleh Atau presiden ubah kan. sistemnya. Kalau di sistem Westminster kan menteri itu harus terpilih sebagai anggota DPR baru bisa jadi Itu menteri. parlementer Mas. Harus anggota DPR Mas. Kalau itu mantap itu semua kan. Iya kan? Jelas matematikanya kan. Jadi udah nih. Oke lah. Oke lah. Sampai jumpa lagi Total Politik Adios berikutnya. Plan Football.